Apa itu, Kak? Ini sisa-sisa sayuran. Terus mau diapain? Mau dibuang lah. Jangan dong, Papi mau pakai. Untuk apa? Rahasia. Hmm. Oke, selamat pagi buat yang nonton videonya pagi. Selamat siang buat yang nonton videonya siang. Dan selamat malam yang nonton videonya malam. Kembali lagi di channel Kebun Kota Kita. Channel khusus buat para penghobi bercocok tanam, berkebun di lahan pekarangan di perkotaan. Sekali lagi, selalu ingat bahwa tidak ada yang menghalangi kita untuk terus berkebun meskipun lahan kita terbatas. Oke. Hari ini kelihatannya panas banget nih, Kak. Ini pagi-pagi jam segini aja terang banget nih. Cocok sih buat berjemur kalau masih pagi, tapi kalau udah siang wah ini terik banget. Kasihan tanaman. Oke, jadi kawan-kawan semua, sekarang saya mau share lagi lanjutan yang kemarin. Kan kemarin saya share tentang bagaimana kita memanfaatkan air hujan. Jadi jangan mengandalkan air PDAM, tapi kita juga harus manfaatkan air hujan. Karena air hujan itu melimpah, cukup kita tampung. Jadi kita standby. Jadi kalau misalnya cuaca panas terik kayak sekarang, gitu kan, kita bisa berhemat kalau kita menggunakan air hujan. Nah, yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga tanah itu tetap lembab, jadi nggak cepat kering. Nah, ada hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Ayo kita simak lebih detail ya. Nah, untuk mengurangi penguapan, simple caranya, yaitu kita tutup tanah. Jadi kalau tanahnya posisinya tertutup, otomatis dia akan mengurangi penguapan. Kira-kira kayak gitu, terutama untuk tanaman-tanaman yang pot yang dia belum tinggi dan tanahnya masih terpapar langsung kayak matahari. Kak, coba sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, terus saya menutupnya pakai apa? Saya menutupnya pakai sisa-sisa sampah rumah tangga. Jadi sisa sayuran-sayuran yang nggak kepake. Ini kulit pisang. Nah, cukup ditaruh di sini. Nah, ini kelihatan sekali perbedaannya. Di bagian sini agak kering kan kawan-kawan, tapi coba lihat di sini. Nah, di sini jauh lebih gelap, lebih basah, tetap lembab. Nah, ini cara untuk menjaga kelembapan tanah agar kita mengurangi penggunaan air. Dan manfaat yang kedua adalah dengan kita memanfaatkan limbah rumah tangga seperti ini, jadi kita juga mengurangi sampah. Dan yang ketiga, kawan-kawan harus tahu ini adalah bahan organik, sehingga kita tinggal tunggu waktu, ini akan menjadi pupuk organik buat tanaman kita. Nah, ini contoh yang lain kita juga taruh di sini kawan-kawan. Nah, ini saya juga pakai. Jadi semua pot-pot saya tutup, tanahnya saya tutup dengan sampah organik sisa dapur. Nah, tapi yang paling penting harus bukan berarti semua sampah organik kita taruh sini ya. Kalau misalnya nasi, lalu sisa-sisa makanan, saya nggak pakai. Kenapa? Karena itu cenderung busuk dan selama proses pembusukan itu akan merusak tanamannya, karena dia akan mengeluarkan panas dan seterusnya. Saya hanya pakai daun-daun, sisa buah, potongan-potongan sayur mayur yang sebelum dimasak. Jadi konsepnya kira-kira kayak gini. Kalau kawan-kawan perhatikan, kalau kita masih di hutan gitu ya, jadi daun-daun pada saat musim backlight nggak ya, jadi daun-daun itu pada saat musim kemarau dia akan berguguran. Fungsinya apa? Satu, pohon itu mengurangi penguapan dengan menggugurkan daun. Terus yang kedua, dia menutup tanah agar tanahnya tetap basah dan lembab. Nah, ini contoh lain, saya tidak menggunakan tadi sampah-sampah sisa dari sayuran yang nggak terpakai. Nah, ini coba sini Kak, kasih lihat ke kawan-kawan semua. Jadi ini saya memanfaatkan potongan-potongan rumput, ya kan? Saya taruh di sini dan ini sudah cukup lama. Ini sekitar hampir 1 bulan dan coba kawan-kawan lihat. Nah, ini sudah mulai membusuk, nah sudah mulai terurai. Nah, terus di bagian dalam ini nih lihat posisinya seperti ini. Nah, dan ini akan menjaga tanah tetap lembab. Sebenarnya saya punya ini kawan-kawan. Jadi ini planter bagnya ini ada penutupnya seperti ini. Agak jauh dikit mungkin biar kelihatan. Jadi ini ada penutupnya, bisa kita tutup seperti ini. Ini juga fungsinya sama.
kalau misalnya pas hujan kita pengen mengurangi air hujan gitu ya yang masuk ke dalam tanah biar nggak terlalu banyak, kita bisa tutup seperti ini. Bahkan ini ada ininya nih, nah ada ini, jadi ini kita tinggal tarik, nah nanti akan seperti ini. Nah sama, jadi kalau misalnya pas musim kemarau juga kita bisa tutup seperti ini. Kita bisa tutup planter bagnya dengan penutup planter bag, karena memang saya beli planter bag sudah dengan penutupnya. Ini juga akan mengurangi penguapan dari tanah untuk menjaga tanah tetap lembab dan basah. Tapi saya justru lebih suka memanfaatkan tadi sisa-sisa tanaman, sisa-sisa sayuran untuk dijadikan penutup. Kenapa? Karena secara fungsi gitu kan, kita langsung dapat 3 fungsi sekaligus, yaitu yang tadi saya sampaikan. Pertama, mengurangi sampah, ya kan? Kedua, menutup, menjaga tanah agar tetap lembab dan basah sehingga kita mengurangi penyiraman di saat musim kemarau. Yang ketiga adalah ini akan menjadi pupuk organik. Jadi 3 fungsi yang kita dapat kalau kita memanfaatkan sisa-sisa tanaman sayuran sebagai penutup. Jadi ini yang lain juga contohnya, mungkin bisa dikasih lihat ini kakak. Nah ini juga sudah cukup lama posisinya. Nah ini sudah membusuk. Nah nanti kalau ini sudah membusuk, sudah ini kita bisa tutup lagi dengan sampah-sampah sisa tanaman atau sisa sayuran yang lain lagi. Nah kalau di perumahan itu banyak banget sebenarnya sisa-sisa tanaman yang kita bisa manfaatkan. Ayo saya kasih lihat ya contohnya. Nah ini yang saya yakin di setiap perumahan juga banyak, yaitu adalah sisa pangkasan rumput. Karena setiap bulan pasti rumput-rumput di sepanjang trotoar, lalu di beberapa pekarangan yang baik ditempati maupun tidak ditempati itu pasti dipangkas. Nah sisa pangkasannya ini kemarin saya kumpulin kawan-kawan. Nah, ini contohnya masih ada sisa, karena ini rumput silang lain gede-gede saya nggak ambil, tapi kalau yang masih pendek-pendek kemarin saya kumpulin lalu saya taruh di tanaman. Nah yang kedua selain sisa pangkasan rumput adalah sisa-sisa tebangan pohon. Jadi biasanya perumahan kan juga memangkas pohon untuk dirapikan. Nah itu kan banyak daun-daunan, ranting-ranting. Nah itu yang kita bisa manfaatkan juga untuk sebagai penutup. Nah tinggal kawan-kawan lihat di perumahan kawan-kawan apa yang bisa dimanfaatkan. Tapi saya yakin dua-duanya pasti salah satu ada deh, kalau enggak ya dua-duanya. Dan ini yang ya harus mungkin ngobrol aja sama pengelola gitu kan. Kayak kemarin saya sampaikan ke yang ngumpulin rumput, jadi ada yang mangkas, habis itu kan ada yang ngumpulin. Saya bilang, Bu, nanti kalau ngumpulin tolong jangan jangan dibuang, tolong dimasukin di karung, saya siapin juga karungnya, habis itu nanti tolong ditaruh di sini, nanti saya angkat. Nah itu akan memudahkan kawan-kawan juga, karena kawan-kawan nggak perlu ngumpulin, karena nanti sudah dikumpulin sama pengelola, habis itu teman-teman tinggal ngambil dan manfaatkan. Nah ini yang minggu lalu contohnya. Nah minggu lalu saya taruh saya taruh sisa potongan rumput ini di tanaman yang ada di samping rumah. Ayo kita lihat ya, ini yang masih seminggu seperti apa bentuknya. Nah ini yang kemarin saya taruh, ini baru seminggu, jadi masih seperti ini, belum semuanya busuk. Tapi yang jelas ini sangat membantu sekali. Saya hampir nggak pernah menyiram yang di sini. Ini bisa mungkin seminggu sekali aja saya siram kalau mau benar-benar nggak hujan. Tapi kalau hujan ya saya nggak pernah siram. Jadi lihat ini di bagian bawah. Jadi sebelumnya saya juga sudah taruh. Nah ini yang rumput sisa sebelumnya ini sudah mulai membusuk, ya kan, sudah mau jadi tanah. Nah lihat di dalamnya ini busuk, dan ini bisa jadi tempat yang subur buat organisme di dalam tanah, sehingga ini akan sangat subur. Cacing juga akan suka di sini. Nah ini cincau nih teman-teman. Nah oke, jadi seperti ini. Nanti pokoknya kalau busuk bulan depan waktu rumputnya dipangkas lagi, saya tinggal taruh. Nah ini kemarin ini belum saya taruh, nanti tinggal saya cari
sampah-sampah lagi, sisa potongan rumput nanti saya bisa taruh di sini untuk menjaga agar tetap lembab. Jadi ini semua saya sudah taruh, tinggal beberapa yang belum saya taruh. Nah ini kenapa kak? Nyamuk. Nyamuk. Sorry kawan-kawan ya, ini anak saya di saat sekolah online, jadi sebelum mulai sekolah, sebelum saya mulai kerja, nah ini kakak anak saya yang pertama nih yang bantu kameramen. Jadi kalau misalnya nanti gambarnya kepotong-kepotong dikit ya tolong dimaklumi ya. Yang penting kontennya ya kan, mungkin gambar atau mungkin suara gitu ya, mohon dimaklumi ya karena ini YouTuber pemula. Tapi yang penting di sini kita mau sharing dan semoga sharing saya ini bermanfaat. Jangan sungkan untuk like, komen, dan share juga mungkin ke kawan-kawan yang lain yang memang punya hobi yang sama, yaitu berkebun di lingkungan perkotaan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang bisa menghalangi hobi kita untuk terus berkebun meskipun lahan yang kita punya itu sempit. Oke guys.